Kumpulan soal latihan asisten Ombudsman 2024. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Soal latihan 1. 1. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh A. Penyelenggara negara dan pemerintahan saja. B. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah saja. C. Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu saja. D. Penyelenggara negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, dan badan swasta yang diberi tugas pelayanan publik. E. Lembaga pemerintah pusat saja. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1, Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 2. Seorang pelapor bernama Andi mengajukan laporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman. Dalam proses pemeriksaan, ia merasa khawatir identitasnya diketahui pihak terlapor. Terkait hal tersebut, hak Andi sebagai pelapor adalah A. Meminta ganti rugi, B. Menghentikan proses pemeriksaan, C. Dirahasiakan identitasnya dalam keadaan tertentu, D. Mengubah substansi laporan, E. Mengganti pihak terlapor. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 4, huruf A, salah satu hak pelapor adalah dirahasiakan identitasnya dalam keadaan tertentu. 3. Budi telah mengajukan laporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman, namun sebelum proses pemeriksaan selesai, ia ingin mencabut laporannya. Konsekuensi dari tindakan Budi adalah A. Dapat mengajukan laporan yang sama kembali, B. Tidak dapat mengajukan laporan yang sama kembali, C. Harus membayar denda administratif, D. Kehilangan hak mengajukan laporan selama 1 tahun, E. Harus meminta izin terlapor untuk mencabut laporan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 3 ayat 2, pelapor yang telah mencabut laporannya tidak dapat menyampaikan kembali laporan yang sama. 4. Dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian laporan, asisten Ombudsman harus menerapkan prinsip A. Subjektif dan partisan, B. Lambat namun akurat, C. Cermat, tepat, akuntabel dan dapat menggunakan pendekatan progresif dan partisipatif, D. Tertutup dan konfrontatif, E. Cepat tanpa mempertimbangkan akurasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1, pemeriksaan dan penyelesaian laporan dilaksanakan secara cermat, tepat, akuntabel dan dapat menggunakan pendekatan progresif dan partisipatif. 5. Seorang pejabat di instansi X memberikan pelayanan secara berbeda kepada 2 orang warga yang mengurus dokumen yang sama. Tindakan pejabat tersebut termasuk bentuk maladministrasi. A. Penundaan berlarut, B. Penyalahgunaan wewenang, C. Diskriminasi, D. Konflik kepentingan, E. Tidak kompeten. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 5 huruf K, tindakan memberikan layanan secara berbeda atau perlakuan khusus yang tidak seharusnya di antara sesama pengguna layanan termasuk bentuk maladministrasi diskriminasi. 6. Petugas pelayanan di kantor kecamatan meminta sejumlah uang kepada warga yang mengurus KTP sebagai uang administrasi di luar ketentuan resmi. Tindakan petugas tersebut termasuk bentuk maladministrasi. A. Penyimpangan prosedur,
B. Tidak patut. C. Permintaan imbalan uang, korupsi. D. Penyalahgunaan wewenang. E. Diskriminasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 5 huruf H, tindakan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk uang, jasa, maupun barang secara melawan hukum atas layanan yang diberikan termasuk bentuk maladministrasi permintaan imbalan uang, korupsi. 7. Seorang asisten ombudsman melakukan pemeriksaan lapangan terhadap dugaan maladministrasi di sebuah instansi pemerintah. Metode yang dapat digunakan dalam pemeriksaan lapangan tersebut adalah A. Hanya metode terbuka. B. Hanya metode tertutup. C. Metode terbuka atau tertutup. D. Metode campuran terbuka dan tertutup. E. Metode rahasia. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 36 ayat 1, pemeriksaan lapangan dapat dilakukan dengan metode terbuka dan atau tertutup. 8. Dalam proses pemeriksaan laporan, Ombudsman telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor sebanyak 3 kali namun tidak diindahkan tanpa alasan yang sah. Langkah yang dapat ditempuh Ombudsman selanjutnya adalah A. Menghentikan pemeriksaan. B. Memberikan sanksi administratif. C. Meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan terlapor secara paksa. D. Menyatakan laporan tidak dapat diterima. E. Melimpahkan kasus ke pengadilan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 31, jika terlapor telah dipanggil 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan sah, Ombudsman dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa. 9. Setelah melakukan pemeriksaan, Asisten Ombudsman menyusun laporan hasil pemeriksaan, LHP, dengan kesimpulan, ditemukan maladministrasi. Jangka waktu yang diberikan kepada terlapor untuk menindaklanjuti LHP tersebut adalah A. 7 hari kerja. B. 14 hari kerja. C. 21 hari kerja. D. 30 hari kerja. E. 60 hari kerja. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 54 ayat 1 LHP yang tidak memperoleh tindak lanjut dari terlapor dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya LHP, akan dilanjutkan ke tahap resolusi dan monitoring. 10. Dalam proses penyelesaian laporan, Ombudsman melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor yang menghasilkan kesepakatan. Jangka waktu monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi tersebut adalah A. 14 hari kerja. B. 21 hari kerja. C. 30 hari kerja. D. 45 hari kerja. E. 60 hari kerja. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 60 ayat 2, monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan ditandatangani. 11. Ombudsman telah menyampaikan rekomendasi kepada terlapor terkait penyelesaian laporan maladministrasi. Jangka waktu yang diberikan untuk monitoring pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah A. 30 hari. B. 45 hari. C. 60 hari. D. 90 hari. E. 120 hari. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 62 ayat 2, monitoring pelaksanaan rekomendasi dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak rekomendasi diterima oleh terlapor. 12. Seorang asisten ombudsman melakukan pemeriksaan laporan dugaan maladministrasi.
Dalam proses tersebut ditemukan bahwa substansi yang dilaporkan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Tindakan yang harus diambil asisten tersebut adalah A. Melanjutkan pemeriksaan sampai tuntas. B. Menghentikan pemeriksaan. C. Meminta izin pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan. D. Mengalihkan pemeriksaan ke lembaga lain. E. Menunda pemeriksaan sampai proses pengadilan selesai. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 40 huruf B, pemeriksaan substantif dapat dihentikan dalam hal substansi laporan telah dan atau sedang menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Audio Jungle.